Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alvin Rasio. Perkenalkan, nama saya Iqlimah Khairani. Perkenalkan, nama saya Nurdin Tasari. Perkenalkan, nama saya Reza Fiansyah. Perkenalkan, nama saya Putra Ardinansyah. Perkenalkan, nama saya Regina Faiz. Perkenalkan, nama saya Arya Pasha Pratama. Di sini kami akan membahas perancangan UUD 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 berawal dari dibentuknya Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945. Pada masa itu, Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang disebut Pancasila. Gagasan tersebut disampaikan kepada Komisi BPUPKI pada sidang pertama 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Setelah BPUPKI berhasil merumuskan rancangan dasar negara, selanjutnya BPUPKI merumuskan rancangan UUD pada 10 sampai 16 Juli 1945. Maka dibentuklah Panitia 9 Perumus atau Perancang UUD dalam sidang tersebut pada 22 Juni 1945. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Panitia Perancang UUD diketuai oleh Soekarno dan anggotanya berjumlah 38 orang di BPUPKI. Yang 9 tersebut merumuskan pembukaan yang disebut Piagam Jakarta yang kemudian direncanakan sebagai pembukaan UUD 1945. Sempat mengalami perdebatan, akhirnya secara resmi menjadi pembukaan UUD 1945. Pada kesempatan tersebut dibentuk juga panitia kecil, perancang kecil yang diberi tugas untuk merumuskan rancangan UUD dan segala pasal-pasalnya. Panitia kecil tersebut diketuai oleh Sutomo. Pada 11 Juli 1945, panitia perancang UUD secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD. Pada 14 Juli, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari panitia perancang UUD. Ada 3 hal yang dilaporkan Soekarno sebagai ketua panitia 9, yakni perumusan Indonesia Merdeka, yaitu pembukaan UUD dan batang tubuh UUD. Dampak Jepang kalah di Perang Dunia II. Latar belakang perumusan UUD terjadi karena dampak dari kesalahan Jepang dan Sekutu pada Perang Dunia II. Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk menarik agar simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu. Pernyataan itu diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang Kaiso Kuniaka pada 7 September 1944. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan 2007, Jepang merasa terdesak dan terancam dengan serangan dari Sekutu. Kemudian Perdana Menteri Kaiso Kuniaka mengambil kebijakan politik khusus untuk Indonesia. Janji tersebut mulai terrealisasi dengan membentuk Dokuritsu Juyenbi Dosakai atau BPUPKI. Tugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain yang diperlukan untuk pembentukan negara Indonesia Merdeka. Pengumuman dan perangkatan keanggotaan BPUPKI dilakukan oleh Letnan Jenderal Nagano Yoichiro pada tanggal 29 April 1945. Pada pengumuman tersebut diangkat sebagai ketua BPUPKI adalah Rajima Wodeyaninga dengan dibantu RP Soemomo dan seorang kebangsa Jepang Ichibane Yoshii. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama ke Hiroshima. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang dan dibentuk BPUPKI. Pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan ke Nagasaki. Kondisi itu melumpuhkan pemerintahan Jepang dan 15 Agustus 1945. Jepang menyerah tanpa syarat. Berita kekalahan Jepang didengar oleh pemuda Indonesia dan mendesak untuk diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibubarkan. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugas-tugasnya
yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dibentuk 27 Bay Lingkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut TPKI pada 7 Agustus 1945. Tugas TPKI melanjutkan tugas GPUPKI untuk mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk pendirian bangsa. TPKI diketuai oleh Soekarno dengan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Untuk penasihatan TPKI adalah Ahmad Subarjo. Jumlah PPKI ada 21 orang dari sebagai daerah dan ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan pemerintah Jepang.